وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian. Masjid ini bagi orang yang membangunnya dan diikuti dengan keikhlasan, Allah akan balas mereka dengan banyak hal. Yang paling mendasar di muka bumi ini, siapapun yang sholat di situ akan menjadi pahala buat dia. Saya perlu jelaskan begini. Kalau seandainya saya ke masjid tadi, kayak Bapak Ibu di sini datang ke masjid, kita sholat tadi duhur misalnya. Masing-masing kita dapat pahala. Sesuai dengan kadar keikhlasannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Imam panen pahala makmum karena dia yang mengimami, pemimpin. Muadzin panen pahala semua orang termasuk imam karena dia yang panggil dengan azannya, hayya 'alas shalah gitu. Tapi ada sebagian masjid, ya, ada orang-orang yang tidak hadir di masjid itu tapi dia panen seluruh pahala termasuk muadzin. Siapa mereka? Yang membangun masjid itu. Dia hidup, dia lagi safar, dia tidak tinggal di kota itu, panen pahala orang yang sholat. Dia meninggal juga dia panen pahala orang yang sholat. Setelah dia meninggal, Allah Subhanahu Wa Taala akan bangunkan bagi dia istana di surga. Hadis-hadisnya cukup banyak. Di antaranya hadis yang sahih. Dari hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata pada orang yang berkomentar kepadanya manakala dia membangun masjid Rasulullah SAW. Jadi Utsman bin Affan pernah memperbesar masjid Nabi SAW. Innakum aktsartum wa inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul man bana masjidan qala Bukair hasibtu annahu qal yabtagi bihi wajhallah banallahu lahu baitan fil jannah. Jadi waktu Utsman bin Affan jadi khalifah, beliau lihat masjid Nabi sudah tidak cukup, maka beliau renovasi, diperbesar supaya lebih banyak jemaah bisa sholat. Maka banyak orang yang komentar, untuk apa? Kenapa? Nabi aja nggak besarin masjidnya, kenapa harus diubah? Kenapa harus begini dan begitu? Seakan-akan udah biarin aja bangunannya begitu, biar dalam kondisi tua nggak ada masalah. Maka beliau mengatakan, ketahuilah, saya dengar sendiri, kata Utsman bin Affan, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membangun masjid, sudahnya merenovasi masjid, ya, kalau sudah rusak atapnya segala macam, dia renovasi, dia perbaikin, dia berikan yang terbaik untuk rumah Allah, maka Allah yang ikhlas karena Allah, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Ini istana di surga teman-teman, bukan tempat yang biasa ya. Bukan istana di sebuah kota besar. Tapi istana di surga ini sulit untuk dibayangkan. Karena kata Nabi Muhammad SAW, orang terendah derajatnya di surga, yang istananya paling biasa, ya, itu seperti yang dimiliki raja terkaya dunia 10 kali lipat. Anda tahu siapa raja terkaya dunia? Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman punya kerajaan yang tidak ada lagi orang miliki sebelum dan sesudahnya. Karena memang begitu dia minta kepada Allah SWT. Maka orang terendah di surga itu memiliki 10 kali lipat yang dimiliki oleh Sulaiman alaihissalam. Ini bukan main-main ini. Satu istana. Dan setiap kali kita melewatin sebuah masjid, kalau ada orang yang Allah berikan rezeki bisa bangun masjid seperti ini sendirian, Masya Allah. Tapi apakah hanya itu saja yang bisa mendapatkan istana di surga? Jawabannya tidak. Karena waktu Nabi SAW sampaikan hadisnya, siapa yang bangun istana di muka bumi untuk Allah, maka Allah akan membangun istana bagian di surga. Maka ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, enggak semua orang mampu. Mungkin ada orang miskin. Kata Nabi SAW, siapa yang membangun rumah Allah di muka bumi sebesar sarang burung saja, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Artinya, kadang-kadang kan ada masjid di Indonesia ini, sering kita lihat, saya tidak tahu di sini, tapi di Jakarta, di daerah Jawa secara umum, biasanya masjid kalau butuh bantuan taruh celengan di pinggir jalan. Siapa saja lewat boleh menyumbang gitu. Mungkin Anda cuma memberikan Rp2.000, Rp5.000, lalu uang itu digabungkan untuk beli semen, beli batu bata, beli apa saja, maka Anda juga sudah dapat istana di surga. Dan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala teman-teman sekalian, Allah itu melihat keikhlasan orang. Bukan hanya sekedar kuantitas. Pernah ada sahabat menyumbang 1 dirham, ada sahabat menyumbang 100 dirham. Begitu ditaruh di depan Nabi SAW, kata Nabi SAW, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. 1 dirham mengalahkan 100 dirham. Pahalanya.
Kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kami faham itu? Jelas secara kuantitas beda. Ini 1, ini 100. Sama dengan orang nyumbang 100.000, yang satunya 1 juta. Atau 1 juta sama 100 juta. Kata Nabi SAW, yang 1 juta ini lebih besar pahalanya. Kata para sahabat, bagaimana kami faham itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, karena yang menyumbang 1 dirham ini nggak punya kecuali itu. Allah catat dia menyumbang seluruh hartanya. Dan orang yang menyumbang 100 dirham punya banyak, jutaan dirham. Jadi itu jadi kecil buat dia. Jadi kalau anda cuma punya 50.000 lalu anda nyumbang 50.000, itu nilainya besar sekali di sisi Allah. Karena Allah catat anda menyumbang seluruh harta. Dibandingkan orang yang menyumbang 1 juta rupiah, tapi dia punya 100 miliar uang. Maka kecil sekali 1 juta itu. Allah maha adil dalam memberikan penilaian. Karena Allah juga telah mengatur jenjang kita. Ada yang miskin, ada yang sedang, ada juga yang kaya raya. Maka Allah melihat kadar keikhlasan kita. Ini sebuah kemuliaan yang luar biasa. Dalam riwayat lain dikatakan, banallahu lahu mithlahu fil jannah. Allah akan bangunkan baginya seperti masjidnya itu di surga. Dalam riwayat yang lain juga, riwayat yang sahih, man bana, kata Nabi SAW, man bana lillahi masjidan qadra mafhasin qatatin banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun untuk Allah masjid di muka bumi sebesar sarang burung saja. Bahkan di sini disedaskan sarang burung belibis, burung yang kecil, paling kecil. Jenis burung yang paling kecil. Maka Allah membangunkan untuknya rumah di surga. Makin banyak kita menyumbang makin bagus. Dan subhanallah teman-teman, di masa kita sekarang ini mudah sekali untuk meraih pahala ini. Karena kita ada online sekarang. Zaman dulu orang kalau mau misalnya mendengarkan masjid dibangun di Saudi, atau anggaplah di Indonesia dulu, mungkin di masa-masa awal, bahkan mungkin di fase tahun 1900-an lah, ya. Belum lama dari kita 100 tahun yang lalu, mungkin orang kalau mau menyumbang, maka dia pergi ke sana, bawa uang cash atau bawa emas ke sana. Di masa kita sekarang, dari atas ranjang kita bisa transfer uang. Bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia. Di bulan Ramadan kemarin juga saya sempat ingatkan jemaah. Ini Allah mudahkan, jangan sia-siakan. Zaman dulu kalau kita mau buka puasakan orang di luar kota kita susah. Kan kata Nabi SAW, siapa yang buka puasakan orang yang puasa dia dapat pahala seperti orang yang berpuasa tersebut. Tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa. Dia dapat 10 pahala, kita dapat 10 pahala. Hanya kita berikan segelas air, sebutir kurma dan seterusnya. Zaman dulu orang belum ada bank, tidak bisa transfer, susah. Bagaimana dia bisa dapat pahalanya orang di kota lain atau di negeri lain? Sekarang kita mau dimanapun bisa. Dari Indonesia ke Amerika Anda bisa buka puasakan orang di Amerika. Sekarang semua restoran bisa online. Kita kontak misalnya di kota New York misalnya. Saya cari restoran terbaik, ada website mereka. Kita tinggal masuk, kita tinggal pilih menu makanan, lalu kita transfer uang. Masuk uang tersebut, minta diantarkan ke masjid ini misalnya. Untuk buka puasain 100 jemaah, 200 jemaah, 300 jemaah di sana. Itu bisa. Anda mau buka puasakan orang di Saudi? Bisa. Di kota Madinah bisa. Anda tinggal punya koneksi di sana siapa yang bisa menjalankan. Seperti kami biasa lakukan, kita minta teman-teman mahasiswa di sana, tolong jalankan ini. Mereka tinggal kita transferin uang, mereka beli, padahal kita di Indonesia. Kita panen pahala orang yang puasa di kota Madinah, di kota Mekah. Sekarang sangat mudah, jangan sia-siakan ini. Di masa kita sekarang ini Allah mudahkan luar biasa untuk dapat pahala teman-teman. Yang tidak dimudahkan untuk orang-orang sebelum kita. Itu luar biasa. Ya. Banyak hal yang Allah mudahkan di masa sekarang, jangan disia-siakan. Kalau dulu, Kisra itu, Raja Persia, dicemburui oleh raja-raja lain karena dia punya bejana dari tanah liat terbaik. Itu kalau ya, ditaruh air dalam hitungan beberapa saat sudah jadi dingin. Mereka nggak punya alat seperti kita sekarang. Itu raja dunia dicemburui oleh raja-raja lain karena punya kendi itu yang bisa langsung segera mengubah air yang biasa menjadi dingin dalam beberapa saat karena bagusnya kualitas tanah liatnya gitu. Sekarang kita bisa beli dispenser taruh. Ya. Minum yang panas, minum yang dingin. Ini juga bisa jadi sebuah program. Saya lihat di Saudi ya. Di Saudi itu hampir semua masjid ada dispensernya. Bukan untuk pengurus, tapi untuk jemaah. Sehingga jemaah yang masuk di masjid, kalaupun ada yang puasa Senin atau Kamis, mereka nggak usah keluar. Tinggal buat teh atau kopi dari masjid tersebut. Bisa kita letakkan. Semua orang bisa menikmati. Di yayasan kami pernah kami buat itu program
dispenser buat masjid. Zaman dulu, Kaisar Romawi terkenal sekali, dia dicemburui oleh raja-raja dunia di masanya dia, karena dia punya dayang-dayang di kiri kanannya yang pegang kipas ya, dari bulu hewan itu sangat besar, dari bulu onta, burung onta. Itu sangat bagus dan kalau dikipas jadi rasa dingin karena tidak ada AC. Sekarang kita bisa beli, setiap orang bisa beli AC lalu mendinginkan masjid itu. Bisa. Teman-teman sekalian, rumah Allah ini dimuliakan, dimakmurkan. Saya sayangkan sekali banyak orang, Allah mudahkan kakinya masuk ke satu masjid atau lewat, dan dia temukan ada kekurangan menurut dia masjid tersebut. Catnya mungkin sudah terkelupas, bangunannya sudah tua, mungkin pada saat dia masuk karpetnya kotor, mungkin panas. Yang dia lakukan bukan menangkap pesan ilahi pada dia, bagaimana kakinya Allah sampaikan ke masjid itu. Tapi dia malah keluar lalu menghina masjid tersebut. Masjid itu panas, masjid itu kotor. Sekarang teman-teman kalau ada yang berkunjung ke rumah kita, lalu kemudian dia keluar, dia mengatakan rumahnya orang itu kotor. Kita marah gak kira-kira? Kenapa yang kita lihat aibnya itu, lalu kita sebarkan. Bahkan kita mengatakan jangan sholat di masjid itu karena masjid itu kotor. Masjid itu panas. Akhi dan ukhti, saudaraku muslim. Allah sampaikan kaki kita ke masjid itu agar kita ada andil di situ. Kenapa tidak kita belikan kipas angin? Tidak belikan AC? Tidak bersihin karpetnya? Tidak cuci? Kenapa kita tidak menjadi punya andil di situ? Kalau satu keran tempat uduk rusak, jangan cuma mengatakan, oh ini rusak, pindah ke keran sebelah selesai. Tidak. Allah sampaikan mata kita dan kita lewat di keran itu supaya ada pesan di situ. Bisa dapat pahala. Berapa harga keran? Pergi ke toko bangunan, ajak marbot masjid, ini berapa kerannya, gantikan. Selesai. Detik itu, mulai detik itu setelah diperbaikin, ya, Anda akan panen pahala sampai dia rusak lagi. Saya pernah di masjid dekat rumah begitu. Saya masuk ke masjid, saya temukan ada satu keran, kok rusak, saya panggil marbotnya. Pak ini kapan rusaknya? Oh tadi pagi. Baik, bisa nggak diperbaikin? Oh bisa. Baik, kira-kira berapa dibutuhkan? Sekian ratus ribu. Saya kasih uangnya, kemudian dia perbaikin. Saya datang sholat setelahnya sudah selesai. Karena duitnya sudah dikasih dan semua bisa. Uang kita kasih buat dia, kasih buat tukangnya, alatnya sudah ada, selesai. Mulai dari sholat setelahnya sudah bisa dipakai. Coba anggaplah sebulan orang pakai sholat, satu hari 5 kali. Berapa banyak pahala yang kita panen? Jangan cuma yang dicari kekurangannya, tapi pesan apa yang Allah sampaikan kita ke situ. Kita ketemu sama orang miskin, ada pesan Allah di situ. Kenapa Allah pertemukan kita sama dia? Supaya kita bantu, dapat pahala. Kalau semua orang sudah kaya, semua orang sudah dapat hidayah, kita mau panen pahala dari mana kira-kira? Justru kekurangan orang, kekurangan fisik bangunan yang ada misalnya di masjid, itu ajang pahala yang besar buat kita. Ini harus difahami teman-teman sekalian. Maka kita bisa mendapatkan ya, istana di surga walaupun hanya seperti sarang burung. Dalam riwayat lain, juga riwayat sahih diriwayatkan At-Tabarani, diriwayatkan Ahmad, diriwayatkan Al-Bazzar ya. Kata Nabi SAW, kamafhasi qatatin libaydiha. Seperti sarang burung belibis untuk telurnya. Kalau sarang burungnya masih agak besar. Kalau hanya untuk telurnya lebih kecil lagi. Gitu. Seperti itu saja, maka Allah akan bangunkan baginya di surga. Riwayat yang lain dengan sanad hasan li ghairihi, diriwayatkan Imam Ahmad, kata Nabi SAW, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah awsa'a minhu. Sampai membangunkan rumah Allah di muka bumi, maka Allah akan bangunkan baginya istana lebih luas daripada itu ya, di surga nantinya. Kemudian juga ada hadis yang lain riwayat Hasan, kalau ada yang Allah mudahkan untuk bisa membangun masjid tadi, apakah utuh besar langsung dia sendiri atau dia menyumbang yang kira-kira dia bisa nyumbang, ini akan menjadi amal jariah yang luar biasa buat dia. Renungi hadis ini teman-teman sekalian. Bagi orang yang berfikir ke akhirat supaya pada saat dia meninggal dia bisa punya amal jariah, maka dengarkan hadis ini. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanati ba'da mauti. Sesungguhnya pahala-pahala yang terus menyusul seorang mukmin setelah dia meninggal adalah yang pertama, ilman 'allamahu wa nasyarah. Ilmu yang dia pelajari dan dia sebarkan. Jadi apapun yang Bapak Ibu sudah tahu dalam berhubungan dengan masalah agama ini, ajarkan kepada orang lain. Anda bisa lebih besar lagi, bangun sekolah, pesantren, maka itu luar biasa. Karena ilmu itu sekali kita ajarkan ke orang, maka itu akan melekat pada orang tersebut. Dia amalkan atau tidak. Ya.
Itu ilmu adalah amal jari yang terbesar. Yang kedua, awwaladan salihin tarakah, atau anak soleh yang dia tinggalkan. Bagaimana caranya supaya anak kita soleh? Perhatikan, harus pendapatan yang kita masukkan ke dalam badan dia halal. Harus halal. Baru anak itu bisa jadi anak soleh. Kalau pendapatannya haram, baru kita berharap anak kita menjadi hafidh Quran, menjadi seorang ulama ahli ibadah, nggak mungkin. Ya. Juga perhatikan pendidikannya. Masukkan ke lembaga-lembaga agama. Belajar agama. Ya. Kemudian yang ketiga, wa mushafan warrathahu, atau Quran yang dia wariskan. Maksudnya dia bagi-bagi Al-Quran sehingga dibaca. Ditaruh di masjid, ditaruh di pesantren, dikasih di sekolah-sekolah tahfidz sehingga Quran itu dipakai baca. Yang keempat, au masjidan banah. Ini saksi bahasan kita, atau masjid yang dia bangun. Yang kelima, au baitan libni sabilin banah, atau rumah anak yatim yang dia rumah orang yang terputus jalan yang dia bangun. Misalnya Bapak Ibu ada kelebihan harta, ada rumah kosong, ada tanah kosong, Anda bangun bangunan di tanah kosong atau ada rumah kosong, Anda wakafin, siapapun yang lewat mau istirahat, musafir, silakan gratis. Itu namanya rumah untuk anak orang terputus jalan. Kemudian yang keenam, au nahran ajrah, atau sungai yang dia alirkan. Ya. Atau sumur juga bisa masuk di sini sehingga airnya dipakai untuk umumnya orang. Yang ketujuh, au sadaqatan ajra akhrajaha min malihi fi sihhati wa hayati yalhaquhu min ba'di mauti, atau sedekah yang rutin dia keluarkan di masa hidupnya yang bermanfaat setelah dia meninggal dunia.